Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan sedikit mereview garapan kita ya, Honda Karisma yang telah kita modifikasi menjadi Street Cup. Jadi ada beberapa perubahan yang kita lakukan ini ya, lumayan ekstrim ya, yang kita kerjakan dalam merubah Honda Karisma menjadi Street Cup ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan review langsung ya. Yang pertama kita akan bahas bagian depannya, part-part apa aja yang kita pasang, kemudian kita akan beralih ke bagian belakangnya ya. Sama, kita akan jelaskan beberapa part yang telah kita pasang, kemudian kita lakukan perombakan pada frame-nya. Kita akan jelaskan semuanya, biar semuanya jelas dan teman-teman bisa melihat apa-apa yang telah kita lakukan perubahan di motor Honda Karisma ini. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ya. Di bagian depan kita sudah melakukan pergantian pada velgnya ya teman-teman ya. Dimana velg depan dan velg bagian belakang kita sudah mengganti menggunakan punya Yamaha Bison ya, velg ori, sama dengan discnya juga kita menggunakan Yamaha Bison. Kemudian shocknya depan ini ya, shock ini kita menggunakan Yamaha Post One. Bagian pengereman kita tetap percayakan pada Brembo ya. Kemudian shock depan kita menggunakan Astrea Star yang telah kita custom. Kita lebarkan sekitar 20 cm ya teman-teman ya. Dengan pertimbangan karena kita memasang ban yang cukup lebar, yaitu ukuran 130 per 70 ya, dengan ukuran velg 250 ya teman-teman ya. Oke, lampu kita juga menggunakan lampu dari merek aftermarket ya teman-teman ya, yang sudah kita chrome ya. Sama di bagian velg juga sudah kita lakukan pengekruman, sama juga dengan ini ya, kita sudah lakukan pengekruman. Kemudian di bagian master kita percayakan di aftermarket ya, barang aftermarket dari merek Agras, sama kiri dan kanan. Kemudian setang kita menggunakan flat bar, sama kita sudah lakukan pengekroman ya teman-teman ya. Ini sudah kita lakukan pengekroman. Speedometer kita juga sudah ganti menggunakan speedometer digital ya. Kita cek looknya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya. Menggunakan speedometer digital seperti ini, indikatornya sudah cukup lengkap ya, termasuk tachometer, kemudian speedometer, bensin dan lain sebagainya sudah ada tercantum di indikator di speedometer digital ini. Kemudian kita menggunakan rating jalu ya teman-teman ya, kiri dan kanan kita menggunakan rating jalu ya. Kita bisa coba, sudah nyala ya, seperti itu. Kita coba aktifkan itu ya, lampu hazardnya kita matikan dengan ini. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Sayap kita menggunakan sayap Astrea 800 yang telah kita custom juga ya. Kita lebarkan seperti ini, kita belah, sayapnya kita belah, kemudian kita tambah plat sekitar 25 cm ya teman-teman ya. Tujuannya agar shock bagian depan ini tidak nyangkut ke sayap. Contohnya seperti ini. Oke. Tetap kita progres, berikan sentuhan supaya tetap rapi ya teman-teman ya. Bagian kanan, kemudian bagian kiri juga kita perhatikan ya tingkat kerapiannya, supaya ketika kita lihat ini tidak canggung ya teman-teman ya. Oke, tetap kita perhitungkan semuanya ya teman-teman. Kita lanjut di bagian belakang ya. Shock belakang kita menggunakan Red-It GP ya, dimana Red-It GP ini cukup nyaman lah shocknya, karena kita bisa setel dari kliknya ini ya. Kita mau butuh keras atau lentur, kita tinggal putar-putar bagian sini ya. Ketika kita mau lentur shocknya ya, tinggal diputar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita mau keras, tinggal diputar searah dengan jarum jam. Dimana Red-It GP ini awalnya pernya ini berwarna merah ya, kita chrome supaya looknya sama dengan yang lain-lain ya, supaya kelihatan lebih bersih aja ya teman-teman ya.
Kemudian swing arm kita tetap menggunakan yang aslinya punya Karisma, cuman kita lakukan pengcustoman ya di bagian dalamnya sana kita sudah lebarkan ya. Sama kaliper juga kita menggunakan Brembo depan belakang. Ada sedikit yang berbeda di bagian belakang ya teman-teman ya. Biasanya velg Bison ini tidak menggunakan cakram ya. Ini sudah kita custom menggunakan cakram ya, menggunakan disc punya Kawasaki Ninja RR. Sama juga ya teman-teman, di bagian gear kita juga menggunakan Kawasaki Ninja RR ya. Dimana Kawasaki Ninja RR itu rantainya ukurannya 520, gearnya 520 bukan 428 ya. Kalau yang asalnya Karisma itu kan 420, ada juga yang menggunakan 428, tapi kita menggunakan gearnya ini punya belakang punya Ninja RR dengan ukuran 520 beserta rantai aftermarket dari Triple S. Kemudian gear depannya kita custom ya, kita buatkan dari gear Honda Tiger, kita kawinkan dengan gear Honda Karisma ya, sehingga bisa dipasang rantai 520. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Lanjut, di belakang sini juga kita pasang keranjang ya. Apabila ownernya mau mau bawa sesuatu, jadi ownernya bisa taruh di sini ya. Ini udah kita chrome ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja review dari beberapa part yang telah kita pasangkan ya. Kita akan bahas di bagian pengcustoman bagian frame ya. Jadi gini teman-teman ya, frame yang sudah kita lakukan di motor ini itu kita adakan kombinasi ya, antara frame depan punya tetap menggunakan punya Karisma dan belakang memakai punya Honda Grand. Cuman bedanya frame Honda Grand ini sudah kita belah di bagian tengahnya sini ya, mulai dari depan sampai belakang kita belah. Udah kita belah dan kita lebarkan sekitar 5 cm ya, jadinya seperti ini ya. Kita mengejar supaya bentuk aslinya ini tetap seperti ini. Apabila kita pukul seperti biasa, itu nanti seperti mulutnya bebek, jadi kurang enak dilihat ya. Kalau kita lebarkan, kita belah jadi 2 rangkanya, otomatis hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, enak dilihat ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu yang telah kita lakukan di bagian framenya. Sekali lagi saya ulangi, kita sudah melakukan beberapa pengcustoman di bagian frame, termasuk membelah rangka grand ya, kemudian kita satukan kembali dan kita pasang kembali dan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke dapur pacu ya teman-teman ya. Dapur pacu kita menggunakan engine sebagaimana di pembukaan tadi ya, kita bilang ini adalah engine Honda Karisma yang telah kita bore up di angka 150 cc, gunanya untuk bisa menopang ban sebesar ini ya teman-teman ya, supaya powernya tidak ngedown. Kemudian di bagian knalpot kita menggunakan knalpot dari Honda CB ya, ini knalpot Honda CB. Kita lanjut, bagian karburator kita menggunakan karbu kita menggunakan karburator WEF 125 ya teman-teman ya, sudah cukup mumpuni untuk engine dengan kubikasi 150 cc. Oke teman-teman, jadi seperti itu reviewnya dari Honda Karisma yang telah kita modif jadi street cab ya teman-teman ya. Semoga ini menginspirasi teman-teman yang punya Honda Karisma ketika mau modif, bisa jadi salah satu inspirasinya. Oke teman-teman ya, jadi sekian dari review kami. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa selalu membagikan hal-hal tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One day you can, one day you don't.